Haleluya, puji Bapak Yahweh. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Adonai Yesus. Selamat siang, selamat sore menjelang malam hari. Ada sukacita pada sore menjelang malam hari ini, amin. Coba lihat dulu muka-muka yang bersukacita. Ya, salam kiri kanan, katakan Bapak Yahweh baik dalam hidup saudara. Haleluya. Itu sebabnya kita bersukacita, karena sukacita daripada Elohim itu adalah kekuatan bagi kita. Amin. Di saat kita sakit, di saat kita punya pergumulan, di saat kita punya tantangan yang besar, amin. Firman Elohim katakan sukacita daripada Bapak Yahweh itu adalah kekuatan. Amin. Orang kalau sudah kehilangan sukacita, saudara, ya dia tidak akan kuat untuk menghadapi hari-hari yang ada di depan. Ya. Itu sebabnya hari ini Bapak Ibu boleh lihat di seluruh sosial media yang ada, begitu banyak orang yang kehilangan sukacita daripada surga atau sukacita daripada Bapa Yahweh, dan mereka memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka. Ya, dan mereka berpikir kalau mereka sudah mati semuanya sudah selesai. Bapak Ibu, orang kalau meninggal itu baru awal untuk menuju kepada satu hidup yang kekal. Hanya ada dua: hidup yang kekal bersama dengan Bapa Yahweh di Samayim surga, atau hidup yang kekal di api neraka. Ya, banyak gereja tidak berani mengkhotbahkan tentang orang kalau bunuh diri kemana. Itu jalan shortcut, jalan pintas menuju ke neraka. Ya, para hamba-hamba Elohim harus mengkhotbahkan itu supaya orang takut untuk bunuh diri, saudara. Ya, karena sering kejadian di jembatan flyover yang ada di Maumbi itu, kayak Ragi masuk Maumbi, ada banyak sekali orang, saudara, yang bunuh diri di situ. Ya, jadi kita perlu yang namanya sukacita. Sukacita dari Samayim atau sukacita daripada Bapa Yahweh itu kekuatan kita, Bapak Ibu. Di tengah-tengah badai, di tengah-tengah pergumulan hidup, kita perlu sukacita itu. Amin. Ya, sukacita itu tidak bisa kita dapatkan di luar sana. Sukacita yang Bapa Yahweh sediakan itu hanya ada ketika kita berada di dalam hadiratnya. Yang percaya katakan amin. Amin. Ketika saudara ada datang memuji, menyembah, maka sukacita Samayim, sukacita surga itu dicurahkan bagi kita. Amin. Sukacita surga itu tidak bisa kita beli di luar sana. Ya, orang punya uang dia bisa jalan-jalan ke luar negeri, dia bisa beli apa yang dia mau, tapi itu semuanya sifatnya sementara. Tapi kalau sukacita surga itu bersifat kekal. Amin, saudara. Amin. Nah, oleh karena itu, mari kita semua mengejar sesuatu yang bersifat kekal. Bukan cuma yang ada di dalam dunia ini, tapi mari kita mengejar sesuatu yang lebih baik, yaitu hidup yang kekal, tinggal di surga bersama dengan Bapa Yahweh. Siapa yang mau, saudara? Boleh lambaikan tangan. Haleluya. Sekali lagi kita tepuk tangan bagi Bapa Yahweh. Haleluya. Nah, saudara, pada sore malam hari ini saya rindu untuk menyampaikan satu kebenaran tentang bagaimana kita sebagai orang percaya harus menghidupi pola kerajaan Elohim. Sama-sama katakan pola kerajaan Elohim. Pola kerajaan Elohim. Di dalam dunia ini hanya ada dua: kerajaan Bapa Yahweh, kerajaan surga, dan kerajaan setan. Nah, bagaimana kita sebagai orang percaya harus hidup di tengah-tengah dunia ini dengan pola hidup kerajaan surga. Saudara, banyak orang hidup di dalam dunia ini, sekalipun, dengar baik-baik, sekalipun dia orang Kristen, orang percaya, tapi dia tidak pernah hidup di dalam pola kerajaannya Bapa Yahweh. Saya harus katakan ini karena banyak orang Kristen, orang percaya, hidup menurut pola kerajaan dunia. Tapi kalau orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, dia harusnya hidup sesuai dengan pola kerajaannya Bapa Yahweh. Karena kita semua yang ada di dalam dunia ini, saudara, yang percaya kepada Yeshua HaMashiach, harusnya kita hidup berdasarkan dengan pola kerajaan itu. Amin, saudara. Mari lihat dulu satu ayat yang sangat terkenal di dalam Matius atau kitab Matai pasal 6 ayat yang ke-33. Ini Yeshua berbicara atau berkhotbah ketika dia ada di bumi. Saudara, perhatikan baik-baik. Fokus daripada pemberitaan firman yang disampaikan oleh Yeshua itu
itu bukan berkat, itu bukan mujizat, itu hanya sesuatu yang menyertai pelayanannya. Tapi Bapak Ibu lihat bahwa fokus pemberitaan firman yang disampaikan oleh Yeshua itu kerajaan Elohim. Ya, Matius pasal 6 ayat 33, mari sama-sama kita baca saudara dengan suara yang keras. 3, 2, 1. Namun carilah terlebih dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, dan semua ini akan ditambahkan kepadamu. Saudara, kerajaan Elohim itu berbicara sesuatu yang kekal sifatnya. Kalau engkau mengutamakan kerajaan Elohim, maka dikatakan di situ dan semua ini, semua itu berbicara apa? Berkat, kesembuhan, mujizat, pertolongan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau namanya ditambah, berarti itu menu utama atau bonus. Nah, saudara beli makanan, beli satu paket makanan, ada paket mungkin di situ ayam, nasi, minuman. Ada bonus. Kalau kita beli hari itu dapat mungkin kentang goreng atau dapat perkedel. Nah, menu utamanya yang mana saudara? Ya nasi dan ayam. Tambahannya ada topping. Saudara mau beli perkedel, saudara mau beli mungkin mau dapatkan apa itu? Kentang goreng. Tapi menu utamanya itu apa saudara? Ayam. Nah, kerajaan Samayim itu adalah sesuatu yang bersifat pokok utama yang Yeshua ajarkan. Dia katakan, namun carilah terlebih dahulu yang utama, yaitu kerajaan Elohim. Itu berbicara hidup yang kekal, ya, dan kebenarannya. Kebenaran itu berbicara firman. Karena dalam Yohanes pasal 17 ayat 17, firman-Mu adalah kebenaran. Nah, sepanjang hidup Yeshua selama ada di bumi, Bapak Ibu, dia selalu mengkhotbahkan, menyampaikan tentang kerajaan Elohim. Ini yang seringkali orang lupa. Fokus utama Yeshua adalah membawa setiap orang percaya kepada dia untuk masuk ke dalam kerajaannya. Tapi sebelum orang semua masuk ke sana, hidup di dalam dunia ini, engkau harus memenuhi standar pola kerajaan Elohim. Yang mengerti katakan amin. Amin. Jadi fokus daripada Yeshua itu dia memberitakan kerajaan, bukan yang lain, saudara. Gereja sibuk dengan apa? Berkat, kesembuhan, rapture, sampai lupa memberitakan tentang kerajaannya. Karena ini yang utama yang Yesus katakan. Yeshua katakan. Yeshua berkata bahwa kerajaan Elohim itu, Bapak Ibu, adalah sesuatu yang utama, bukan sesuatu tambahan. Nah, makanya banyak orang, Bapak Ibu, yang hidup di dalam dunia, fokusnya itu cuma dunia, dan dunia. Mereka tidak bisa menghidupi standar pola kerajaan Samayim. Nah, Yeshua berkata bahwa carilah terlebih dahulu kerajaan Elohim. Amen. Siapa yang mau cari kerajaan Elohim lebih dahulu? Amen. Coba salam Bapak Ibu kiri kanan. Bilang, mari cari dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya. Cari kerajaan ya, Elohim, maka semua akan ditambahkan kepada. Nah, bagaimana supaya kita bisa hidup dalam kerajaan Elohim ini? Bagaimana supaya saudara ada dalam dunia ini punya standar pola kehidupan itu, memiliki pola kehidupan kerajaan? Siapa yang percaya dia anak raja? Kan ada lagunya, aku anak raja, engkau anak raja. Raja siapa? Yeshua HaMashiach. Itu pola kerajaan. Kita semua ini anak-anak raja. Berarti kita ini harus menghidupi standar pola kerajaan. Kalau di zaman dulu, saudara, ada seorang anak mau jadi raja, sebelum dia menggantikan ayahnya, dia akan dididik oleh guru-guru di dalam kerajaan itu, supaya dia memiliki satu standar pendidikan, ilmu pengetahuan, dan hikmat yang berdasarkan dengan pola kerajaan itu. Supaya nanti ketika dia sudah dewasa, dia menggantikan ayahnya, dia sudah punya satu standar yang mirip sama dengan bapaknya. Nah, saudara, kita semuanya anak raja. Kita akan duduk memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun bersama dengan Adonai Yeshua HaMashiach. Amin.
Maka selama di bumi, saudara dan saya, Bapak Ibu Saudara, harus memiliki yang namanya pola hidup kerajaan Elohim. Itu standarnya. Harus utamakan itu. Amin. Nah, bagaimana supaya kita bisa punya pola hidup kerajaan Elohim? Coba lihat yang pertama. Apa yang Yeshua ajarkan tentang pola kerajaan Samayim atau kerajaan Elohim? Matius atau Matius pasal 4 ayat yang ke-17. Ini yang pertama. Kalau saudara mau menghidupi pola hidup kerajaan Elohim, harus ini yang pertama. Matius pasal 4 ayat yang ke-17, sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Sejak saat itu Yeshua mulai berkhotbah dan berkata, bertobatlah, karena apa? Kerajaan surga sudah mendekat. Selalu Yeshua katakan ini, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah apa? Mendekat. Sudah mendekat. Siapa yang percaya sebentar lagi kita akan masuk ke sana? Amin. Maka sebagai orang-orang percaya yang hidup dalam dunia, Bapak Ibu dengar baik-baik, pola hidup kerajaan itu yang pertama adalah orang yang menghidupi pertobatan setiap hari. Sama-sama kita katakan, saya mau hidup dalam pertobatan setiap hari. Saya mau hidup dalam pertobatan setiap hari. Itu gaya hidup dari pola kerajaan Samayim. Bertobat setiap hari. Amen. Kenapa saya katakan bertobat setiap hari? Karena setiap hari kadangkala kita tanpa sadar kita ucapkan perkataan sia-sia, tanpa sadar pikiran kita sia-sia, tanpa sadar kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Bapa. Maka kita perlu yang namanya pertobatan setiap hari. Itu gaya orang yang hidup dalam pola kerajaan Samayim. Yeshua bilang begini, bertobatlah, sebab apa? Kerajaan surga itu sudah mendekat. Nah, kata bertobat di situ di dalam bahasa asli itu adalah metanoia. Metanoia. Apa itu metanoia? Metanoia atau metanoia? Metanoia. Apa itu, saudara? Bukan sekedar berbalik saja dari perbuatan, tapi sudah lihat definisinya, mungkin ada di situ. Ada yang saya baca ya. Nah, apa arti dari metanoeo? Bertobat, berubah pikiran. Nah, ini mengubah manusia batinia, terutama yang berkaitan dengan penerimaan kehendak Elohim. Jadi metanoeo itu atau metanoia itu adalah perubahan pikiran, itu maksudnya. Jadi setiap hari Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Adonai Yeshua Masih, pikiran kita harus terus berubah. Itu yang orang mau hidup dalam pola kerajaan surga. Pikirannya harus diubah, bukan cuma nanti dia bertobat, habis itu besok buat lagi. Orang kalau dia cuma bertobat kumat, tidak ada perubahan pola pikir, maka selamanya orang itu akan menjadi orang Kristen tomat. Sudah tahu tomat? Tobat kumat. Mengapa orang selalu berbuat dosa? Selalu sudah jatuh, dia berbuat dosa lagi, dia minta ampun lagi, dia berbuat dosa lagi yang sama. Itu bukan pertobatan. Pertobatan yang sejati adalah metanoia, berubah pikiran. Waktu saudara berubah dalam pikiran, saudara pasti akan takut untuk berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa Yahweh. Amen. Tapi kalau orang hanya Bapak penuh kasih, hari ini jatuh bertobat, besok jatuh lagi bertobat, tidak ada pola pikir yang berubah, berarti dia belum hidup di dalam kerajaan Elohim. Orang kalau sudah benar-benar hidup dalam kerajaan Elohim, dia pola pikirnya sudah berubah. Bukan hari ini bertobat, besok buat lagi, hari ini bertobat, besok buat lagi, bukan. Tetapi kalau orang sudah hidup dalam kerajaan Elohim, pola kerajaan Elohim, maka pikirannya sudah berubah, Bapak Ibu. Dia tidak lagi memikirkan perkara-perkara duniawi, perkara-perkara daging, perkara-perkara dosa. Tapi pikirannya selalu tertuju bagaimana supaya saya bisa menyenangkan hati Bapa Yahweh. Itu yang namanya metanoia, perubahan pikiran. Nah, untuk bisa berubah pikiran ini, saudara, tentunya tidak gampang.
Betul nggak? Bisa nggak mengubah kelakuan seseorang dari pikirannya? Bisa? Bisa. Tapi tidak mudah. Kalau dengan cara manusia itu rasanya sulit, saudara. Yang bisa mengubah hati manusia itu hanya Bapa Yahweh. Karena firman-Nya berkata, hati raja-raja seperti batang air di tangan Yahweh. Dia mengalirkan kemana dia suka. Suka-sukanya Bapa Yahweh. Tetapi kalau kita sebagai orang percaya, pola pikirnya belum berubah, jangan pernah berharap saudara bisa masuk dalam kerajaan Samayim, surga. Harus ada yang namanya perubahan, berubah pikiran. Sama-sama katakan, saya mau berubah pikiran. Saya mau berubah pikiran. Jangan cuma tobat kumat, nggak ada perubahan, saudara. Dari tahun berapa jadi orang percaya, orang Kristen mungkin, tapi nggak ada mengalami perubahan dalam hidup. Karena apa? Bertobat kumat. Tapi kalau saudara sudah punya hidup di dalam pola kerajaan Elohim, saudara sudah berubah pikirannya. Pikiran kita sudah tidak tertuju lagi kepada perkara-perkara dunia yang membawa kita jatuh di dalam dosa. Amin. Ada amin, saudara? Amin. Ya. Nah, bagaimana supaya kita bisa berubah di dalam pikiran, saudara? Ya, Roma pasal 12 ayat yang kedua. Sama-sama kita baca ayat ini, Roma pasal 12 ayat yang kedua. 3, 2, 1. Dan janganlah menjadi apa? Serupa dengan zaman ini, tetapi biarlah kamu diubah oleh pembaharuan pikiranmu, agar kamu membuktikan apa itu kehendak Elohim yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Caranya, Bapak Ibu, dengar baik-baik. Pola pikir kita itu harus diubah sesuai dengan firman, selaras dengan firman. Nah, di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, ini kuncinya. Janganlah menjadi apa? Serupa dengan dunia. Jangan sama dengan dunia. Kalau kita mau pola pikir kita diubah, berubah, maka saudara harus lebih taat kepada firman. Jangan mengikuti tren zaman ini, saudara. Zaman ini trennya banyak, mengikuti arus dunia. Ya. Kalau orang yang mau hidup di dalam pola kerajaan Elohim, dia harus berubah pikiran. Caranya bagaimana? Jangan pernah menjadi serupa dengan zaman ini. Artinya, bahasa sederhananya, jangan ikut-ikutan, jangan ikut ramai, saudara, dengan orang-orang dunia. Kalau mereka begini, ngapain kita harus ikut? Kalau mereka kawin cerai, mereka nikah lagi, ya nggak usah kita ikut. Kalau mereka saudara berbuat ini dan berbuat itu yang tidak sesuai dengan firman, gak usah kita ikut itu. Janganlah serupa dengan zaman ini. Ya, kalau orang punya tren zaman ini, saudara, mungkin sesuatu yang tidak sesuai dengan firman, saudara mau ikut-ikutan, jangan, Bapak. Orang kalau ikut-ikutan, maka dia tidak bisa berubah pola pikirnya. Makanya kalau kita semua yang sudah dikumpul oleh Bapak Yahweh, kan kita kadang merasa diri kita terasing oleh dunia, betul? Siapa yang pernah merasa begitu? Saya lambaikan tangan. Kadang orang bilang, ih sudah aneh ini orang sudah lain. Nah, karena apa? Karena kita tidak mau serupa dengan zaman ini, supaya pikiran kita diubah sesuai dengan firman. Nah, cara meluruskan pikiran kita ini sesuai dengan firman, yaitu dengan apa? Jangan turut dunia ini. Kan hanya ada dua jalannya. Kalau orang berjalan ke sini sesuai dengan dunia, kita jangan ikut. Nah, waktu saudara mulai tidak serupa dengan dunia, membuang perkara-perkara dunia, saudara lebih banyak menghabiskan waktu baca firman. Jangan terlalu banyak saudara melihat mungkin gadget kalau tidak perlu. Jangan menghabiskan mungkin waktu kita di luar sana keluyuran. Kalau saudara mau pikiran kita diubah, banyak waktu duduk di kaki Bapak Yahweh, baca firman-Nya, supaya pola pikir kita berubah, tidak menjadi serupa dengan zaman ini. Lalu dikatakan di situ apa? Agar kamu membuktikan apa itu kehendak Elohim yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Orang kalau nggak pernah baca firman, bagaimana dia bisa tahu kehendak Bapa?
Bagaimana pikirannya itu bisa diubah sesuai dengan firman kalau dia sendiri jarang baca firman? Tak bisa, saudara. Oleh karena itu, jangan menjadi serupa dengan zaman ini. Bilang lagi kiri kanan, hey, jangan menjadi serupa dengan zaman ini ya. Ya, tapi berubahlah dalam pembaharuan pikiran. Itu orang-orang yang dikatakan memiliki pola hidup kerajaan Elohim. Saudara mau masuk dalam kerajaan Elohim? Amin. Amin. Jangan pikir dulu yang di surga sana, yang di bumi dulu. Hidup dulu seperti dengan Yeshua telah katakan. Ada yang namanya pertobatan, ya. Nah, pertobatan itu kita tahu bahwa itu adalah perubahan pikiran, pola pikir. Kalau Bapak Ibu sudah berubah pola pikirnya, maka otomatis saudara itu bisa hidup dengan pola kerajaan sama. Di dunia ini Bapak Yahweh punya satu standar firman. Bapak Ibu ada di Indonesia, ada orang mungkin di luar sana, di Amerika, di Inggris, di India, di China, mungkin di mana. Dia menghidupi pola yang sama, maka dari segala bangsa itu akan menjadi satu kerajaan bagi Bapak Yahweh. Dia punya satu standar pola kerajaan surga, di mana-mana sama. Jadi kalau Bapak Ibu nggak bisa mengikuti yang pola yang disampaikan oleh Yeshua di Bitung ini, saudara pergi cari di luar sana juga tetap sama. Nanti Bapak Ibu akan bertemu lagi dengan firman yang sama. Makanya kalau kita diproses di satu tempat, kita diproses oleh Bapak Yahweh untuk supaya kita naik level, jangan lari dari proses itu. Waktu saudara lari, saudara pergi ke tempat lain, bertemu lagi dengan standar yang sama, maka saudara akan mulai lagi dari nol. Ya, jadi kita akan kehabisan waktu. Nah, jadi inilah yang pertama, hidup di dalam pertobatan setiap hari. Pola pikir kita dirubah terus. Amin. Saya sama-sama katakan, saya mau diubah pola pikirnya. Saya mau diubah pola pikirnya. Tidak menjadi serupa dengan zaman ini. Tidak menjadi serupa dengan zaman. Tetapi menjadi serupa, selaras dengan firman Elohim. Tapi menjadi serupa selaras dengan. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Bapak Yahweh. Haleluya. Jadi itu yang pertama, kalau kita mau hidup dalam kerajaan Elohim, punya pola hidup kerajaan Elohim sebagai anak-anak raja, maka hiduplah dalam pertobatan, yaitu perubahan pikiran setiap hari. Jangan cuma 1 minggu 1 kali. Pak, cuma 1 minggu 1 kali datang gereja, datang ke hilat, datang persekutuan. Cuma 1 minggu 1 kali pola pikirnya dirubah. Oh tidak, harus setiap hari baca firman, selaraskan pikiran kita dengan firman. Itu orang-orang yang hidup dalam pola kerajaan. Ya, Bapak Ibu harus tahu bahwa kerajaan surga itu memang sifatnya adalah ya kerajaan, bukan organisasi. Karena Yeshua tidak pernah mendirikan organisasi di bumi ini. Yang dia bukan mendirikan organisasi, dia tidak membangun sebuah agama, tapi Yeshua membangun yang namanya the kingdom of Yahweh, kerajaan Bapak Yahweh di bumi ini. Itu harus kita mengerti, Bapak Ibu. Oke, lalu yang kedua, bagaimana supaya kita hidup dalam pola kerajaan Elohim? Matius pasal 13 ayat yang ke-37. Ini yang kedua, supaya saudara dan saya hidup dalam pola kerajaan Samaim. Matius 13 ayat 37, mari sama-sama baca. 3, 2, 1. Dan seraya menanggapi, dia berkata kepada mereka, dia yang menabur benih yang baik adalah anak manusia. Perhatikan, benih yang baik yang tabur siapa? Anak manusia itu siapa? Yeshua. Yang minggu lalu kan saya membahas tentang kenapa orang percaya itu tidak menghasilkan buah. Ada yang ingat? Ya. Nah, yang menabur benih yang baik itu anak manusia, Yeshua. Lalu sudah lihat ayat yang ke-38. 3, 2, 1. Dan ladang itu ialah apa? Dunia ini. Dan benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan. Tetapi lalang itu adalah anak-anak si jahat. Nah, dengar baik-baik Bapak Ibu. Di dalam dunia ini hanya ada 2 benih. Benih yang baik yang ditabur oleh Yeshua, anak manusia itu, itulah benih yang dikatakan anak-anak kerajaan. Aku anak raja, engkau
engkau anak raja. Yang tabur siapa? Yeshua. Itulah benih yang baik. Tapi perhatikan, di dalam dunia ini ada juga benih yang jahat yang ditabur oleh setan, iblis. Nah, kalau Bapak Ibu tidak mau hidup di dalam pola kerajaan surga, maka benih yang engkau tabur itu bukan lagi benih yang baik, tetapi benih apa? Jahat. Hanya ada dua benih, saudara. Kalau kita mau selaraskan pikiran kita dengan apa yang menjadi maunya Yeshua atau Bapa Yahweh, maka benih yang kita hasilkan itu adalah sesuatu benih yang baik. Itulah anak-anak kerajaan. Tapi kalau saudara tidak mau selaraskan pikiranmu dengan Bapa Yahweh, dengan firman-Nya, maka benihmu itu bukan lagi berasal daripada Yeshua, tapi itu adalah berasal daripada si jahat. Makanya di dalam dunia ini, saudara, banyak orang lebih memilih. Orang kita sudah panggil, mari ikut ibadah, datang beribadah. Orang lebih suka di dunia, di luar sana. Betul nggak? Tetapi anak-anak kerajaan yang adalah benih yang baik itu, saudara, ditabur oleh Yeshua. Bersyukur kita pada hari ini, semua ada di dalam pelatarannya Bapak Yahweh, ada di dalam hadiratnya. Mengapa? Karena kita semua adalah anak-anak kerajaan. Kita adalah benih-benih yang baik itu yang ditabur oleh Yeshua. Salam lagi kiri kanan, katakan, kamu adalah anak-anak kerajaan, benih yang baik itu. Ya, Benih yang baik. ada benih yang baik, ada benih yang tidak baik. Ya. Saudara, orang yang hidup di dalam kerajaan Elohim ialah mereka yang menghasilkan buah. Dari benih yang baik, dia akan menghasilkan buah. Nah, ini khotbah ini sebenarnya menyambung apa yang kemarin saya sampaikan tentang kenapa orang Kristen ternyata tidak banyak yang tidak berbuah. Ternyata ini jawabannya. Karena jangan saudara pikir saudara sudah percaya Yeshua, saudara sudah beribadah, terus saudara adalah anak-anak kerajaan. Belum tentu. Kalau kita tidak berubah pikiran, kalau kita tidak menghasilkan buah, maka kita bukan anak-anak kerajaan itu. Maka sebagai orang percaya yang menghidupi pola kerajaan surga atau pola kerajaan Elohim, maka kita harus menjadi orang-orang yang memiliki benih yang baik, supaya saudara menghasilkan buah yang baik. Ada nggak saudara tanam jeruk, nanti tumbuhnya jadi semangka? Tidak. Tidak ada. Benih yang baik waktu ditanam akan menghasilkan buah yang baik. Benih yang jahat ketika ditanam pasti akan menghasilkan sesuatu yang jahat. Nah, itu karena orang nggak mau berubah pikirannya, dia akhirnya bukan menjadi benih yang baik, tetapi dia menjadi benih yang jahat. Dari sejak lahir, anak kecil, saudara, itu sudah membawa dosa. Apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa itu sudah mewariskan dosa keturunan. Makanya di dalam keturunan daripada Adam dan Hawa ini ada benih jahat. Ya, saudara lihat ayatnya, ya. Ini padahal keturunan Abraham, keturunan daripada Adam, saudara. Adam dan Hawa punya berapa anak pertama, saudara? Kain dan Habel, itu yang pertama. Nah, saudara lihat, tetapi ternyata ada benih yang jahat. Coba lihat 1 Yohanes 3 ayat 12. Mengapa ada benih yang jahat di dalam Adam dan Hawa? Karena mereka jatuh memang dalam dosa. Tetapi sudah lihat mengapa bisa terjadi dan kenapa bisa ada benih yang jahat. 1 Yohanes 3 ayat 12. 3, 2, 1. Bukan sebagaimana Kain yang berasal dari yang jahat. Nah, lihat saudara, ya. Dan dia telah membunuh saudaranya. Tetapi dengan alasan apakah dia telah membunuhnya? Karena perbuatan-perbuatannya adalah apa? Jahat. Sedangkan perbuatan-perbuatan saudaranya benar. Kain dikatakan dalam terjemahan lain berasal dari benih yang jahat. Nah, makanya orang, saudara, kalau dia tidak berubah pola pikirannya, dia akan melahirkan, saudara, perbuatan-perbuatan yang
jahat, benihnya jahat. Tapi kalau pola pikir kita berubah, ada pertobatan setiap hari, kita hidup di dalam pola kerajaan surga, maka benih yang sudah tabur itu adalah satu benih yang baik, benih yang benar, maka akan menghasilkan buah yang baik, yang benar. Nah, saudara lihat, Kain itu berasal dari yang jahat. Tidak ditulis memang dalam kitab suci. Kenapa sampai Kain itu dikatakan berasal dari benih yang jahat? Kalau Bapak Ibu pernah baca kitab Musa, kitab Adam, terus ada kitab Yobel, Yasar, dan kitab Henokh, itu ada penjelasan di sana. Kenapa Kain? Nanti sudah Bapak Ibu baca di dalam kitab suci, silsilah Adam itu bukan dari Kain. Kain tidak termasuk. Kenapa? Ternyata waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Hawa melahirkan benih daripada si jahat, yaitu ular itu. Maka dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 12 ditulis di situ bahwa Kain itu berasal dari yang jahat. Kalau Kain itu benar-benar keturunan murni dari Adam, maka nggak mungkin dia jahat, saudara. Iblis menaruh benih yang jahat. Maka sejak saat itu kejahatan di dalam dunia mulai muncul. Inilah pembunuhan pertama. Darah yang tercurah pertama kali di bumi, yaitu darah Habel yang dibunuh oleh kakaknya, yaitu Kain. Saudara lihat, ternyata ada benih jahat. Nah, kenapa bisa begitu? Di situ dicatat dalam firman bahwa kenapa dia dibunuh? Kenapa? Dengan alasan apa dia telah membunuhnya? Karena ternyata perbuatan-perbuatan daripada Kain itu adalah jahat. Orang kalau sudah lahir benih dari si jahat, maka pasti otomatis nggak bisa menipu. Pasti perbuatannya juga jahat. Makanya kalau kita nggak hidup dalam pertobatan setiap hari, pola pikir kita nggak dirubah, pasti saudara nggak perlu saudara promosi, orang pasti bisa lihat benihnya, pasti benihnya jahat. Nah, maka yang kedua, saudara, untuk hidup sebagai anak-anak kerajaan dengan pola kerajaan Elohim, mari hasilkan buah yang baik. Buah yang baik berasal dari benih yang baik. Saya, saudara, kan juga lagi tanam di kebun, saudara. Tanam buah-buahan. Nah, waktu saya lagi minta bibit begitu, saudara, saya mau tanam pohon rambutan. Lalu saya lagi bicara sama mama saya. Mama saya bilang, kalau kamu mau tanam bibit rambutan, jangan dari biji, langsung saja yang sudah di cangkok, karena itu sudah pasti berbuah. Karena ada juga rambutan yang tidak menghasilkan buah. Kalau dia laki-laki, dia cuma berbunga gitu. Jadi sia-sia kita nanam bertahun-tahun, ternyata nggak ada hasil. Mama saya bilang, lebih baik kamu cari yang sudah pasti benihnya yang sudah baik, itu dicangkok, nanti dia bisa menghasilkan yang baik. Begitu juga dengan kehidupan orang. Kalau saudara punya benih yang baik, waktu saudara tanam menghasilkan perbuatan yang baik, buah yang baik. Sama-sama katakan, saya mau memiliki benih yang baik. Saya mau memiliki benih yang baik. Ya. Saudara lihat 1 Yohanes 5 ayat 19. Sebuah benih yang baik pasti akan menghasilkan buah yang baik, bukan buah yang jahat. Jadi untuk bisa hidup di dalam pola kerajaan Elohim, yang pertama tadi pikiran berubah, yang kedua hasilkan benih yang baik, hasilkan buah yang baik. Ya, ada buah-buah pertobatan di situ, ada buah-buah roh, ada buah-buah kebenaran yang saya sudah sampaikan pada minggu yang lalu. Saya tidak mau bahas itu, tapi mari lihat 1 Yohanes pasal 5 ayat 19. 3, 2, 1. Kita tahu bahwa kita berasal dari Elohim dan seluruh dunia ditaruh di dalam yang jahat. Siapa yang percaya dia berasal dari Bapa Yahweh? Saudara berasal dari Bapa Yahweh, amin? Amin. Kalau kita berasal dari Bapa Yahweh, yang taruh benih itu adalah Yeshua, maka benihnya pasti yang baik. Nah, sedangkan seluruh dunia dikatakan ditaruh di dalam yang jahat. Di luar sana banyak benih-benih jahat.
Itu sebabnya firman Elohim berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Benih yang baik, waktu saudara bergaul dengan yang tidak baik, maka benihmu pasti tercemar. Itu saudara. Jadi hasilkan benih yang baik, jaga benih kita. Karena anak manusia Yeshua sudah taruh benihnya yang baik dalam hidup kita. Jangan sampai benih itu rusak atau berubah menjadi sesuatu yang jahat. Mari Bapak Ibu, miliki pola hidup kerajaan yang menghasilkan benih yang baik, supaya buah juga kita menghasilkan sesuatu yang baik. Orang tidak perlu bicara, saudara. Kalau dia orang benar, kelihatan dari perbuatan, perkataan, dari buahnya. Selama bertahun-tahun kami melayani, Bapak Ibu, orang yang baru pertama kali pun bisa ketemu dengan kami, itu Ruh HaKudus berikan kepekaan. Karena memang kalau seseorang, Bapak Ibu, dia dipanggil dalam satu panggilan khusus, entah itu gembala, kerasulan, kenabian, ataupun mungkin evangelis, ya, penginjil, ataupun guru, terutama gembala biasanya, itu tidak perlu pewahyuan-pewahyuan yang tinggi. Waktu saudara diberikan tugas, otoritas, itu kuasa, Bapak Yahweh tidak akan berikan kepercayaan tanpa dia perlengkapi dengan kuasa. Itu karena sudah terbukti murid-murid Yeshua disertai dengan kuasa. Nah, jadi ada yang namanya itu kepekaan secara roh. Jadi waktu berjumpa dengan orang baru pertama kali, kita bisa melihat bagaimana orang itu, saudara. Dari perbuatan, dari sikap perkataan saja sudah bisa kelihatan apakah itu benih yang ada di dalam diri orang itu benar-benar benih yang baik atau benih yang tidak baik. Kalau dia benih yang baik, maka kita akan terus bisa pupuk itu, tanamkan lebih lagi, maka orang itu pasti dia bisa menghasilkan buah yang baik, lebih dan lebih lagi. Tapi kalau benih yang buruk, maka kita harus meluruskan kembali. Nah, ini tugas berat seorang gembala, supaya dia bisa sadar, punya yang namanya metanoia, perubahan pikiran. Dari benih yang buruk itu dia bisa menjadi benih yang baik lewat pengubahan pikiran, lewat pertobatan setiap hari. Baru dia bisa menghasilkan buah-buah yang baik. Jadi perlu yang namanya kepekaan, saudara. Disitulah kita semua diuji. Apakah Bapak Ibu Saudara dan saya bisa membedakan mana itu kehendak Elohim, mana yang bukan, mana yang berasal dari Elohim, mana yang bukan. Jadi kita harus memiliki benih yang baik. Dasarnya harus benar. Ikut Bapak Yahweh, punya iman yang benar. Jangan iman cuma karena ikut-ikutan orang lain, Bapak Ibu. Karena dari dunia juga ada benih yang jahat. Sudah baca ayatnya, bahwa Kain itu berasal daripada si jahat. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian tempat ini maupun saudara-saudara di Facebook, kita semua ada di dalam kerajaan Elohim, dan kita berasal daripada yang baik itu, yang ditabur oleh Yeshua HaMashiach. Berikan tepuk tangan bagi Bapak Yahweh. Haleluya. Matius pasal 3 ayat yang ke-8. Kalau saudara punya benih yang baik, maka sebagai orang-orang yang hidup di dalam pola kerajaan Elohim, di sini Bapak Yahweh katakan begini, saudara. Yeshua katakan, ya, oleh karena itu hasilkanlah buah-buah yang sepadan dengan apa? Pertobatan. Nah, kalau benihnya sudah baik, maka dituntut kita untuk menghasilkan buah yang baik. Karena begini Bapak Ibu, dengar baik-baik. Saudara punya benih yang baik yang sudah ditabur oleh Yeshua, saudara tidak berbuah juga tetap dipotong. Karena firman bilang kapak sudah ada di sedia. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah akan ditebang lalu dibuang ke dalam api. Orang kalau punya benih yang baik tetapi dia nggak menghasilkan buah juga, ya pasti juga dilempar. Apalagi dia punya benih yang jahat dan dia menghasilkan buah yang jahat, otomatis langsung ke neraka, saudara. Jadi benih yang baik saja tidak cukup kalau saudara tidak menghasilkan buah yang baik. Benih yang baik siapa yang tabur? Yeshua. Lewat karya keselamatan di kayu salib, maka dia sudah taruh benih yang baik dalam hidup kita. Sekarang bagian kita, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar.
Amin. Supaya kita menghasilkan buah yang baik. Yesus sudah kasih benih yang baik. Tapi mari sekarang hasilkan buah yang baik. Salam lagi kiri kanan. Katakan mari hasilkan buah-buah yang baik. Hasilkan buah yang baik. Buah roh, buah pertobatan. Ya. Haleluya. Itu yang kedua, ya. Amin. Jadi memiliki pola hidup di dalam kerajaan Elohim, hasilkan buah yang baik dari benih yang baik. Itu yang Yeshua mau. Oke, lalu yang ketiga, yang terakhir, saudara. Bagaimana kita hidup sebagai orang-orang percaya yang punya pola hidup anak-anak kerajaan, ya, yang ada dalam kerajaan Elohim. 2 Tesalonika 1 ayat yang kelima. Ini yang bagian yang cukup sulit, yang terakhir ini, ya. Bagaimana saudara punya pola hidup sebagai anak-anak kerajaan? 2 Tesalonika 1 ayat 5. 3, 2, 1. Suatu bukti penghakiman Elohim yang adil, bahwa kamu dipandang layak bagi kerajaan Elohim, yang baginya pula kamu apa? Menderita. Nah, ini yang ketiga. Kalau yang pertama tadi berubah pola pikir. Yang kedua, benih yang baik, kita harus hasilkan buah yang baik. Ya, yang terakhir, yang ketiga ini, saudara, menderita bagi kerajaan Elohim. Banyak orang Kristen, orang percaya tidak suka penderitaan. Saudara, penderitaan bagi kerajaan Elohim, di situ dikatakan apa? Suatu bukti penghakiman Elohim yang adil, bahwa kamu dipandang layak bagi kerajaan Elohim, yang baginya pula kamu menderita. Artinya begini, kalau saudara mau dipandang layak masuk dalam kerajaan Elohim, menderita bagi kerajaan itu. Apa itu menderita bagi kerajaan Elohim? Apa, saudara? Jangan bicara dulu nanti anti Hamasi, anti Kris, disiksa, dianiaya. Jangan, itu masih jauh. Yang ada di sekarang aja, saudara. Ketika saudara mau hidup dalam pola kerajaan Elohim, sudah menderita, dikatakan sesat, dijauhkan, saudara. Saudara sudah taat setia, tapi Bapak Yahweh izinkan ada dalam sakit yang panjang. Saudara sudah setia bagi kerajaan Elohim, tetapi saudara juga tetap mengalami pergumulan, tekanan, penderitaan, dan kesukaran. Itu yang namanya bersekutu di dalam penderitaan dan kesukaran Yeshua Masih. Jadi orang-orang yang dipandang layak bagi kerajaan Elohim, yaitu mereka yang mau menderita bagi kerajaan itu. Banyak orang Kristen, orang percaya nggak mau menderita, saudara. Takut dijauhi, takut nanti dianggap sesat, sehingga akhirnya kompromi dengan dunia, ikut saja apa mereka punya mau, menjadi sama dengan mereka. Orang yang mau punya pola hidup kerajaan, dia harus rela menderita bagi kerajaan itu. Yang mau menderita katakan amin. Waktu saudara percaya Yeshua, saudara akan berkata, selamat datang penderitaan. Amin, saudara. Iya, kalau saudara nggak mau menderita, nggak usah percaya Yeshua, karena Yeshua itu memberikan teladan, dia menderita bagi kerajaan Elohim. Masa kita mau enak-enak, saudara? Jadi orang yang punya pola hidup dalam kerajaan Elohim, mereka itu menderita, saudara. Bilang lagi kiri kanan, jangan takut menderita bagi kerajaan Elohim. Jangan takut menderita bagi kerajaan Elohim, supaya kamu dipandang layak bagi kerajaan itu. Amin, saudara. Amin. Orang yang hidup dalam pola kerajaan Elohim, mereka akan rela tabah menderita sekalipun hidup dalam kebenaran. Rasul Paulus atau Rabi Saul, dia punya kuasa yang dahsyat. Dia menyembuhkan orang luar biasa, bahkan membangkitkan orang mati juga pernah. Tapi satu ketika dia berdoa begini sama Bapak Yahweh, angkat duri di dalam daging ini. Sudah pernah baca? 3 kali dia minta. Ada sakit penyakit yang luar biasa ternyata Rasul Paulus alami. Tapi Bapak Yahweh bilang begini apa? Cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Justru di dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi apa? Sempurna. Jadi perhatikan begini Bapak Ibu. Kalau kita menderita bagi kerajaan Elohim, itu bukan karena Bapak Yahweh punya maksud jahat bagi kita, tetapi dia mau menyatakan bahwa di dalam kelemahan kita, di dalam keterbatasan kita, kuasanya itu bekerja dengan apa? Sempurna. Amin. Tepuk tangan bagi Bapak Yahweh.
Saudara, orang itu kalau dia punya punya kekuatan, dia mengandalkan harta kekayaan, dia mengandalkan jabatan pangkat, dia tidak akan bisa melihat kemuliaan Elohim itu digenapi dalam hidupnya. Bagaimana caranya supaya saudara bisa melihat kemuliaan Elohim? Ya, ketika ada dalam masa-masa yang sukar, disitulah Bapak Ibu engkau akan melihat kuasa Bapa Yahweh bekerja dengan sempurna dalam hidupmu. Di saat kita tidak berdaya, ya kan ada lagunya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Yahweh. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saudara, ketika kita ada dalam saat tidak berdaya, justru di situ kuasa Bapa Yahweh bekerja dengan sempurna. Ada amin, saudara? Jadi kita rela menderita bagi kerajaan Elohim, karena di situ saudara akan melihat bagaimana kuasa kerajaan itu akan bekerja di dalam hidupmu, dan engkau akan melihat hidupmu diubahkan oleh Bapa Yahweh. Rasul Paulus sampai akhir hidupnya dia mati sebagai martir. Duri di dalam dagingnya itu tidak pernah diangkat oleh Bapa Yahweh. Kalau hari ini penderitaan, kesukaran, sakit, penyakit tetap ada dalam hidupmu, ketika engkau setia kepada Bapa Yahweh, maka engkau berarti sedang menghidupi pola kerajaan Elohim. Amin. Jangan bersungut-sungut, jangan menjadi down, saudara, tetapi ucapkan syukur. Jangan bersungut-sungut, Bapak Ibu. Ketika engkau mungkin punya usaha, bisnis kamu menurun omsetnya, penghasilannya, jangan, waduh Pak, menurun ini penghasilan. Saya sudah setia, sahabat, saya setia melakukan ini dan itu. Kenapa penghasilan saya menurun? Ya, kalau engkau mau dipandang layak bagi kerajaan Elohim, menderita bagi dia. Tetapi kalau engkau mau kerajaan yang lain, silakan cari jalan yang lain. Ada juga jalan yang lain. Lebarlah jalan, luaslah jalan untuk menuju kepada kebinasaan. Hanya ada dua kerajaan, mau pilih yang mana? Saudara bilang, wah Pak, saya sudah setia bekerja, saya sudah setia untuk melayani pekerjaan Bapak Yahweh. Kenapa hidup saya begini? Kere terus, gak punya uang, saudara. Aduh, saya sudah setia sahabat, mengapa hidup saya cuma pas-pasan? Sebenarnya Bapak Ibu, paling enak itu saudara, kita hidup pas-pasan. Pas lagi butuh ini, dikasih saudara sama Bapak Yahweh. Karena kalau saudara serba berkelimpahan, saudara sudah gak perlu Bapak Yahweh lagi. Tapi kalau hidup pas-pasan itu enak. Pas pengen beras, ada yang kasih beras. Pas pengen gula, ada yang kasih gula. Ada seorang ibu saudara, saya datang ke rumah mama saya. Ibu ini mau pinjam uang sama mama saya, mau pinjam 20.000. Saya dalam perjalanan telepon mama saya mau ke situ, pinjam sama mama saya 20.000 buat beli beras. Hari itu sudah tidak ada uang, sisanya 1 kilo, baru sisanya mau beli super mie Indomie karena anak cucunya belum makan. Tapi karena mama saya lagi punya tamu banyak, ibu ini akhirnya pulang saudara. Mama saya lupa kalau orang ini datang mau pinjam uang. Lalu saya datang saudara di situ, saya berbicara dengan mama saya dan ada sedikit berkat. Saya bilang sama mama begini, ada berkat, ada beras, ada gula, ada Indomie, ada minyak goreng. Ini Bapak Yahweh perintahkan untuk saya bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Saya tanya sama mama saya, apakah ada di sini yang membutuhkan? Baru mama saya ingat, aduh ada tadi ibu-ibu datang mau pinjam uang buat beli beras. Langsung di situ mama saya nangis. Saya baru lihat di situ, dia bilang, luar biasa ibu ini ya. Berarti tadi dia berdoa kata. Waktu Ngana lagi di auto ke jalan, ibu dia berdoa, Bapak Yahweh. Mungkin waktu dia belum kenal nama itu ya. Mungkin ya Tuhan, sudah tidak ada beras, tolong. Mau beli Indomie, tidak ada duit. Hari itu pertolongan dari surga datang.
Amin. Tiba-tiba. Bapak Ibu, kadang-kadang kita ini tidak sadar. Kita berjalan saja dipimpin oleh Roh. Padahal Bapak Yahweh sedang bawa kita untuk menggenapi rencananya. Mungkin ada orang yang membutuhkan kita jadi sebagai jembatan di sana. Amin. Makanya kita harus menghasilkan buah-buah yang baik. Nah, ketika diserahkan, ibu itu menangis, saudara. Dia mengucap syukur luar biasa. Dia bilang, Tuhan itu luar biasa. Saya baru berdoa, cuma minta 1 kilo saja, sama Indomie kalau ada sisa 1-2 bungkus. Hari ini diberikan. Makanya Bapak Yahweh dalam firman dikatakan, bagi Yeshua yang sanggup berbuat jauh lebih dari apa yang kita doakan. Makanya kalau kita berdoa, kita hidup sungguh-sungguh. Karena Bapak Ibu minta 1, Bapak Yahweh bisa lebih kasih dari itu. Asalkan kita setia, Bapak Ibu. Asalkan kita rela menderita, menghidupi pola kerajaan, hidup menderita bagi Dia. Amin. Sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Oke, kita lihat ayatnya lagi. Filipi 3:20. Sebentar lagi, 2 ayat lagi ya, saudara. Filipi 3:20, 3:21. Sebab kewargaan kita berada di dalam surga. Dari sanalah juga kita sangat menantikan juru selamat, yaitu Elohim Yeshua HaMashiach. Banyak orang ingin masuk kerajaan surga, tapi takut menderita bagi kerajaan Elohim. Saudara mau menderita? Amin. Coba lambaikan tangan yang siap menderita. Yang di Facebook boleh ketik di situ bilang, saya rela menderita bagi kerajaan Elohim. Ya, sampai selama-lamanya. Pokoknya mau dunia ini berubah, mau orang lain berubah, mau saudara kita berubah, saya tetap menyembah Dia. Saya tetap rela menderita apapun yang terjadi. Amin. Hidup mau pas-pasan, mau nggak ada beras, mau nggak ada uang, saya tetap percaya kepada Yeshua. Itu orang-orang yang punya gaya hidup pola kerajaan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Bapak Yahweh. Haleluya. Nah, endingnya, akhirnya, kalau Bapak Ibu dan saya setia menderita kepada kerajaan itu, maka ini akhirnya, saudara. Matius atau Matai pasal 5 ayat yang ke-10. Matius pasal 5 ayat yang ke-10, sama-sama kita baca dengan suara yang keras. 3, 2, 1. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena kerajaan surga adalah milik mereka. Nah, kalau kita sudah punya gaya pola hidup kerajaan Elohim, itu tadi berubah pola pikir, punya benih yang baik, menghasilkan buah yang baik, lalu rela menderita bagi kerajaan Elohim, maka di situ berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena apa? Kebenaran. Maka kerajaan surga atau kerajaan Samayim itu adalah milik mereka. Sama-sama katakan, kerajaan surga adalah milik saya. Kerajaan surga adalah milik saya. Kalau saudara punya pola pikir, ya, pola hidup kerajaan Elohim, maka sudah pasti saudara akan masuk ke sana. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Bapak Yahweh. Haleluya. Ya, menjadi milik saudara dan saya. Jadi Bapak Ibu, mari malam hari ini miliki pola hidup kerajaan. Amin. Miliki itu supaya ketika Yeshua datang, kita semua dianggap layak untuk